Kemudian tentang zakat fitri, apakah diperbolehkan dibayarkan dengan uang? Artinya membayar uang rupiah senilai dengan beras 2,7 kg atau 3 kg. Dalam masalah ini, jumhur ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwasanya tidak boleh menyalurkan zakat fitri dengan uang yang senilai dengan zakat. Adapun Hanafiyah berpendapat bolehnya zakat fitri diganti dengan uang. Kenapa terjadi perbedaan dalam masalah ini? Jumhur ulama ketika berpendapat bahwasanya tidak boleh dibayarkan dengan uang, namun tetap harus dibayarkan dengan makanan pokok tersebut, karena yang pertama itu adalah nas dari hadis Nabi SAW, tu'matan lil masakin, yaitu sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dan yang kedua, tidak pernah dinukilkan dari sahabat atau dari Rasulullah SAW dan juga dari para sahabat mereka mengeluarkan zakat fitri dengan uang, meskipun pada masa itu orang-orang miskin pun juga banyak. Tidak ada yang memberikan zakat fitri dengan uang. Adapun dari Hanafiyah tadi ketika berpendapat bolehnya dengan uang, karena diantaranya melihat maslahat kepentingan daripada orang-orang miskin, sehingga mereka pun bisa menggunakan uang tersebut sesuai dengan kebutuhannya. Adapun yang pertama tadi, bahwasanya tidak boleh dengan uang, hal ini juga dinyatakan oleh Imam Ahmad ketika ada yang berkata kepada beliau, "U'ti darahim," yakni fi shadaqatil fitri, yaitu ada orang yang mengatakan bahwasanya saya akan membayarkan zakat fitri dengan dirham. Maka Imam Ahmad mengatakan, akhafu alla yujzi'uhu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhafu alla yujzi'ahu khilafu sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya khawatir itu tidak akan mencukupinya, artinya tidak bisa menggantikannya, karena itu menyelisihi dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga beliau juga mengatakan la yu'ti qimatahu, tidak boleh membayarkan zakat fitri dengan uang yang senilai dengan zakat tersebut. Ya, meskipun ini sekali lagi mahalul khilaf, yaitu terdapat khilaf dari kalangan para ulama. Namun yang lebih selamat adalah tentu kita mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana apabila kita kesulitan untuk membayarkan zakatul fitri dengan beras misalkan? Bolehkah kita membayarkan dengan uang? Adapun orang yang ingin membayarkan zakat fitri sebenarnya ingin beras, namun karena kesulitan ataupun sebab-sebab yang lainnya, maka boleh baginya untuk menyalurkannya, memberikannya dengan uang yang senilai. Lalu dari situ diserahkan kepada misalkan kepanitiaan atau kepada takmir masjid, sehingga nanti untuk takmir masjidnya merekalah yang akan membelikan beras dari uang titipan tersebut, sehingga ketika memberikan kepada orang miskin itu tetap diberikan dalam bentuk beras, maka itu insya Allah yang lebih aman. Lalu kemudian berkaitan dengan penerima zakat fitri, para ulama juga berselisih pendapat tentang siapakah yang mendapatkan zakat fitri. Jumhur ulama berpendapat bahwasanya penerima zakat fitri adalah 8 golongan penerima zakat mal,
Ini memang pendapat dari mayoritas ulama. Sedangkan ulama dari Malikiyah, Imam Ahmad dalam salah satu pendapatnya, begitu pula pendapat dari Ibnu Taimiyah berpendapat bahwasanya zakat fitri hanya diberikan kepada fakir miskin saja. Ini sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tu'matan lil masakin, sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Dan tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih tahu tentang maslahat zakatul fitri ini, yaitu ketika diberikan kepada orang miskin dalam bentuk makanan ini, dan juga diberikan kepada orang miskin saja. Adapun selainnya, ya kalau memang membutuhkan, maka bisa diambilkan dari zakat mal. Bisa diambilkan dari zakat mal, dan itu yang lebih utama. Kemudian waktu mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri yang paling utama adalah mulai dari terbitnya fajar di hari raya Idul Fitri sampai mendekati pelaksanaan sholat Idul Fitri, yaitu yang paling utama 1 Syawal, tapi sebelum mengerjakan sholat Id. Dan waktu yang diperbolehkan adalah 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Dan ada pendapat dari Syafi'iyah mengatakan bolehnya dibayarkan sejak awal bulan Ramadan, karena mereka beranggapan bahwasanya disyariatkannya zakatul fitri karena puasa, sedangkan orang tersebut sudah melakukan ibadah puasa. Namun itu pendapat yang kurang kuat, wallahu ta'ala a'lam. Dan di antara yang menunjukkan keutamaan tadi, kenapa sebelum sholat Id, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Abbas yang kita sebutkan sebelumnya, itu man addaha qabla sholati fahiya zakatun makbulatun. Barang siapa yang mengeluarkan zakat fitri sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Dan barang siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu dianggap sebagai sedekah biasa, seperti sedekah yang lainnya. Adapun yang berkaitan dengan dibolehkannya 1 atau 2 hari sebelumnya, sebagaimana hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yaitu kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yu'tiha alladzina yaqbalunaha. Abdullah bin Umar menyerahkannya zakatul fitri itu kepada orang yang berhak menerimanya. Wa kanu yu'tuna qoblal fitri biyaumin aw yaumain. Dan mereka memberikan zakat fitri ini 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Ini sehingga diperbolehkan. Dalam riwayat yang lainnya 2 atau 3 hari. Lalu bagaimana dengan orang yang menyalurkannya sebelum Idul Fitri, sebelum Ramadan kemarin misalkan, sebelum puasa sudah menyalurkan, maka wallahu alam itu tidak dianggap sebagai zakatul fitri, karena sebab disyariatkannya zakat fitri belum ada, dia belum berpuasa, masuk bulan Ramadan saja belum, maka itu bukan sebagai zakat fitri. Adapun di awal, maka itu tidak utama, meskipun ini ya pendapat dari Imam Asy-Syafi'i, namun hujahnya tidak terlalu kuat, karena hanya mengatakan itu disyariatkan bagi orang yang berpuasa, sedangkan itu masih permulaan bulan Ramadan. Sedangkan yang bisa difahami dari dalil-dalil yang ada, itu dikeluarkan 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Namun bagaimana kalau misalkan seseorang ya kebetulan ingin pergi dan yang lainnya, sehingga ingin menitipkan terlebih dahulu kepada panitia, maka perlu difahami bahwasanya zakat fitri
itu diwajibkan, yaitu ya tadi ketika ghurubi syamsi, ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan, di tempat di mana dia mendapatkan kewajiban. Jadi kalau misalkan tanggal 30 Ramadan itu atau hari terakhir, atau bisa jadi 29, itu berada di kota Surabaya misalkan, ya dia membayarkannya di situ saja, tidak perlu pergi. Atau ketika dia di awal Ramadan di Surabaya kemudian ingin pergi ke Jakarta, maka hukum asal ya dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitri ya di Jakarta ketika dia berada di tempat tersebut, yaitu ketika diwajibkannya zakat fitri kepadanya. Jadi kita tidak usah membebani diri kita. Kalau memang kita belum wajib untuk membayar zakat fitri, ya kita tidak usah membayarkan ya terlebih dahulu. Tapi kalaupun benar-benar harus segera menitipkan misalkan, maka tidak perlu dianggap sebagai bayar sekarang, namun diwakilkan kepada orang lain. Saya titip dulu, diwakilkan, nanti ketika sudah mendekati wajibnya membayar zakat fitri, tolong dibayarkan, sehingga nanti semoga masih dianggap dia membayarkan zakat fitri 1 atau 2 hari sebelum Idul Fitri tadi. Begitu pula bagi panitia-panitia yang biasa menerima penitipan zakat fitri, maka hendaknya juga memperhatikan bahwasanya ketika sudah menerima penyaluran harus benar-benar menjaga amanah dan disalurkan sebelum sholat Id. Harus disalurkan sebelum sholat Id, sehingga orang yang membayar zakat fitri tadi benar-benar mendapatkan pahala yang sempurna. Ya meskipun kalau orang misalkan membayarkan zakat fitri dititipkan kepada panitia 1 hari sebelum Idul Fitri, maka sudah gugur kewajibannya. Dia sudah dianggap telah menyalurkan telah membayarkan zakat fitri. Kalaupun dibayarkan setelah sholat oleh panitia karena kelalaiannya, kalau itu pun karena kelalaian, maka semuanya ditanggung oleh panitia. Wallahu ta'ala a'lam bishawab.